Kita lihat berita lain, Saudara. Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menerima 5 kantung jenazah korban terbakar KMP Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kelima jenazah tiba secara bertahap. Kelima kantung jenazah itu langsung dibawa ke ruang jenazah dan diidentifikasi oleh pihak Dokpol Polda Jawa Timur. Tim Dokpol Polda Jawa Timur juga akan membuka posko postmortem untuk dicocokkan dengan korban. Dokes Polda Jawa Timur berupaya mengumpulkan data dari keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Tim SAR mendata hingga Minggu malam 227 korban kapal penumpang berhasil dievakuasi dari KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Dari 227 penumpang, 5 orang meninggal dunia. Berdasarkan laporan nahkoda, kebakaran terjadi pada Minggu pagi. Penyebab pasti insiden kapal terbakar masih dalam proses investigasi. Kalau kita merujuk pada manifest kapal sejumlah 271, tentunya masih ada 41 yang belum kita evakuasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagani menemui korban kapal terbakar yang dievakuasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin dini hari. Proses evakuasi korban terus dilakukan Basarnas dan diperkirakan ada 8 kapal yang ikut mengevakuasi korban ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menhub dan Basarnas hingga saat ini belum bisa memastikan jumlah korban kapal terbakar yang telah terevakuasi dan yang belum. Pasalnya, kendala yang dihadapi ini selain cuaca juga adanya perpindahan korban dari kapal lain ke kapal Basarnas. Satu persatu kapal akan datang dan itu akan harapannya bahwa semua data bisa terkumpul dengan baik, tidak ada kesimpang-siuran, sehingga bisa memberikan kepastian kepada keluarga ya. Beberapa kapal yang mungkin tidak terjangkau oleh anak komunikasi dan juga kita ingin memastikan bahwa betul-betul secara faktual jumlah yang sudah terevakuasi jumlahnya berapa. KMP Mutiara Sentosa II rute Surabaya Makassar terbakar di perairan utara Sumeneb, Madura, Minggu pagi. Kini, posko penanganan darurat telah disiagakan di dermaga 2 Kalianget dan pulau-pulau terdekat untuk memudahkan evakuasi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini pencarian korban KMP Mutiara Sentosa II kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Kika Madona, dan juru kamera Putra Trilaksono di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kika, selamat siang. Bagaimana evakuasi korban hingga siang ini? Adakah informasi terbaru dari sana? Iya, Reza dan juga saudara, jadi evakuasi sudah dilakukan sejak dini hari tadi. Dan kalau kita hitung sampai dengan pada pukul 1 pada pagi hari ini sudah dari pihak Basarnas sudah melakukan 5 kali proses evakuasi untuk diantarkan para penumpang ini menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya. Nah, yang terbaru ini adalah yang juga kemudian proses evakuasi yang berlangsung pada pukul 8:30 tadi. Ini merupakan proses evakuasi keempat yang kelima maksud kami, yang dilakukan oleh KRI Nala membawa 32 orang penumpang dengan rincian 30 selamat, 2 meninggal dunia. Informasi yang juga kami dapatkan dari pihak Basarnas, saat ini proses untuk mengantarkan para penumpang dari lokasi kejadian atau dari wilayah perairan Sumeneb Utara menuju ke Kota Surabaya juga masih terus berlangsung. Nanti rencananya pada sore hari ada 1 kapal lagi yang juga kemudian akan mengantarkan para penumpang dari lokasi kejadian menuju ke Kota Surabaya, tepatnya adalah di Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya. Sementara itu, untuk proses penyisiran ini juga masih terus dilakukan di lokasi kejadian atau di wilayah perairan Sumeneb Utara, yang mana tadi kami sempat mengonfirmasi kepada Kapolda Jawa Timur yang menyatakan bahwa ada 4 kapal yang juga kemudian disiapkan untuk melakukan penyisiran di lokasi kejadian, dan juga ada 2 helikopter. 2 helikopter ini dari Polda Jawa Timur dan juga Mabes Polri yang akan disiagakan selama 3 hari ke depan untuk melakukan penyisiran. Nah, penyisiran ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi korban penumpang yang masih berada di lokasi kejadian atau di dalam kapal dari Mutiara Sentosa II yang saat ini juga masih dilakukan upaya evakuasi, maksud kami adalah
melakukan upaya penyisiran juga sampai dengan saat ini juga masih terus dilakukan oleh pihak baik itu dari Basarnas, dari Polda Jawa Timur untuk di lokasi kejadian. Jadi penyisiran masih terus dilakukan sampai dengan siang hari ini. Dan tadi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto ini juga kemudian tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya, dan juga Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Mereka sempat melakukan rapat kecil seperti itu tadi di sini, dan juga rapat diselenggarakan secara tertutup di Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya, waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Dan tadi jajaran dari Forkopimda Jawa Timur ini sempat menjenguk para penumpang dari kapal Mutiara Santosa II yang sedang beristirahat. Ada beberapa hal yang juga kemudian dibahas, selain tadi adalah upaya penyisiran dilakukan oleh dari pihak tim gabungan baik itu dari Basarnas maupun dari Polda Jawa Timur, dan juga dari pihak-pihak lainnya yang juga saat ini terlibat dalam upaya penyisiran. Ada juga yang juga disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur bahwa saat ini untuk jumlah korban meninggal dunia yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yaitu sebanyak 5 orang, yang mana saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan antemortem untuk mendapatkan data-data spesifik dari korban meninggal dunia yang ada di sana. Sementara itu, tadi juga dikonfirmasi oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bahwa dari total 5 orang korban meninggal dunia, 1 diantaranya ini merupakan warga Tulung Agung, Jawa Timur. Jadi dari total 5 korban meninggal dunia, 1 orang korban ini merupakan asal Tulung Agung, Jawa Timur. Dan tadi pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa nanti akan memberikan bantuan seperti itu terhadap keluarga korban, yang juga kemudian akan melakukan pemakaman terhadap jenazah korban meninggal dunia akibat insiden kebakaran di wilayah perairan Sumeneb Utara, Jawa Timur ini. Demikian, Reza. Ya, Kika, artinya ada 5 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, dan saat ini penyisiran juga masih dilakukan. Dan di belakang Anda sudah sedia juga posko DVI. Apa nantinya bisa dibawa keluarga di sana untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi? Bisa dijelaskan, Kika? Informasi-informasi berupa data-data ini disiapkan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kepada pihak keluarga yang juga masih melakukan pencarian terhadap anggota keluarga mereka yang hingga saat ini juga masih dalam proses evakuasi. Jadi kalau berdasarkan data dari Basarnas Kota Surabaya yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini data yang juga kemudian sudah dihimpun oleh tim SAR, yaitu sebanyak 234 orang penumpang yang telah berhasil terevakuasi. Dari jumlah tersebut, 229 penumpang dinyatakan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, dari jumlah tersebut 9 orang lainnya ini kemudian dirawat di Rumah Sakit PHC Kota Surabaya. Tadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memastikan kepada para korban yang juga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit PHC Kota Surabaya, nantinya pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan kepada para korban yang saat ini dirawat di rumah sakit provinsi yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Jadi bantuan-bantuan ini akan langsung diberikan kepada para korban yang juga kemudian saat ini masih dirawat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari total jumlah tersebut 9 telah dirawat di Rumah Sakit PHC Kota Surabaya. Sementara itu, saudara, kalau kita melihat berdasarkan data yang juga kemudian kami terima dari Basarnas Kota Surabaya, dari total 234 orang yang telah terevakuasi seperti itu, 177 diantaranya ini sudah sampai di Kota Surabaya. Artinya masih ada beberapa penumpang yang hingga saat ini juga masih menunggu untuk kemudian diantarkan dari lokasi kejadian menuju ke Kota Surabaya, tepatnya adalah di terminal Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tadi kami melihat untuk proses evakuasi dari korban yang juga kemudian sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jadi setibanya, jadi yang terbaru ini adalah dari KRI Nala sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Total ada sekitar 32 orang penumpang yang dengan rincian 30 selamat dan 2 meninggal dunia. Ini untuk para penumpang yang selamat tadi langsung masuk dibawa ke dalam ruang istirahat di dalam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Nah, sesampainya di sana mereka langsung didata seperti itu oleh para petugas dan juga kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tadi juga sempat ditanyakan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengenai apa yang dikeluhkan oleh para penumpang dari kapal Mutiara Santosa II yang juga kemudian sempat berupaya menyelamatkan diri seperti itu dari kobaran api dari atas kapal. Nah, ini yang juga kemudian disampaikan oleh para penumpang, diantaranya mulai dari keluhan seperti misalnya sesak pada bagian dada, luka pada bagian dada, karena memang mereka banyak atau lama menggantung di bagian kapal sehingga
sampai menunggu kemudian diselamatkan. Sehingga hal ini juga kemudian menjadi hal-hal yang juga kemudian dikeluhkan dari para penumpang kapal Mutiara Sentosa II. Setibanya di sini mereka setelah istirahat diberikan makan seperti itu dan juga sudah dipastikan bahwa kondisinya memang baik-baik saja, oke, seperti itu untuk meninggalkan lokasi istirahat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Para penumpang langsung dibawa menuju ke hotel untuk kemudian memulihkan diri terlebih dahulu sebelum mereka akhirnya dipulangkan ke daerah masing-masing. Demikian Reza. Terima kasih Kika Madonna, lebih dari 200 penumpang selamat dan saat ini juga masih dalam perawatan. Kita berdoa bahwa perawatan ini dapat berjalan lancar sehingga para penumpang yang selamat juga diberikan kesehatan. Lalu juga penyisiran masih dilakukan hingga siang ini. Kita berharap bahwa cuaca membaik dan penyisiran juga dapat dilakukan dengan baik juga oleh tim gabungan. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Kika Madonna melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan saudara